Oke, halo friends, kembali lagi di sini bersama ya bukan Noval ya. Oke, di sini bersama saya Riyad. Di sini ada segmen baru bernama Review di mana saya akan mereview produk-produk dari pokoknya produk-produk yang keren deh, mulai dari speaker, headphone, earphone dan yang lain-lainnya. Oke, kita mulai aja. Kita kedatangan headphone baru nih, headphone yang sangat ditunggu-tunggu baik dari tunggu-tunggu sama komunitas-komunitas audiophile ya. Jadi di luar maupun di Indonesia juga yang di mana si produk ini tuh, nggak ngeluarin sama sekali nggak ngeluarin sama sekali di lini produk ini ya, yang teman-teman udah lihat. Jadi satu produknya adalah headphone, oke, dan dari brand-nya itu dari Sonos. Oke. Nah, di sini kita langsung review aja produknya seperti apa. Nah, seperti yang teman-teman udah lihat, jadi di sini bentuknya headphone ya, headphone over ear. Nah, di sini saya akan jelaskan. Satu, kita lihat dulu ini ada hard case-nya ya. Nah, hard case-nya ini hard case berbalut dengan bahan bludru ya, yang lembut ya, kain yang lembut. Jadi benar-benar kalau misalnya teman-teman pegang itu bahannya itu solid banget. Nah, di hard case-nya ini juga dia nggak pakai magnet tapi dia pakai ini ya, resleting ya. Jadi seperti ini resleting. Nah, kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita buka aja untuk kita langsung review ya. Oke, seperti yang tadi saya bilang, si Sonos ini benar-benar baru ngeluarin lini produk yang terbarunya untuk headphone. Nah, yang sebelumnya itu ya dia cuman di speaker ya, speakernya speaker aktif semua, ke home theater juga. Jadi untuk saat ini apa aja sih nih fitur-fiturnya, mari kita review ya, kita ulas saat ini juga. Oke, yang pertama mau saya jelasin di sini adalah dari segi bentuknya nih ya. Ini teman-teman kalau misalnya nanti udah pegang dari sentuhan pertama aja, dia di sini untuk ear cup-nya ini bener-bener lembut bahannya ini, dan bahannya ini bener-bener bukan dari, dia beda ya, berbeda dari yang mungkin teman-teman sudah rasakan, sudah feel gitu ya dengan headphone-headphone yang ada di luaran. Kan biasanya pakai untuk bahan bahan kulitnya itu bahan mungkin kulit sapi atau kulit apa. Nah, kalau si Sonos ini mengklaim mereka menggunakan veggie leather ya. Jadi kayak bahannya itu tuh kulitnya itu bukan dari kulit hewan tapi kulit tumbuh-tumbuhan seperti itu. Jadi benar-benar dia dari kesannya aja nanti teman-teman bakal pegang ini lembut banget. Nah, jadi apa aja sih untuk si tadi yang pertama itu, jadi yang lembut terus juga ergonomis ya, bahannya ini ergonomis mengikuti, jadi fit design yang mengikuti bentuk kepala ya. Jadi saat dipakai itu benar-benar nyaman. Saya kenapa bisa bilang kayak gitu karena dari bentuknya ini, satu tadi yang lembut. Nah, di sini dari bentuknya itu dia ergonomisnya bisa di sini nih dia kayak apa ya? Dia tuh kayak gini nih, teman-teman nih lihat. Jadi dia bentuknya seperti ini. Dan juga biasanya kan kalau misalnya headphone itu ininya tuh kadang robek-robek ya. Nah, ini tuh bisa diganti kayak gini. Jadi ininya bisa dilepas. Nanti kemungkinan juga akan tersedia aksesoris ya. Jadi kayak kalau misalnya rusak itu bakal bisa kita replace dengan yang baru gitu. Tinggal lepas, pasang, dan ini pakai magnet ya. Oke. Dan kerennya lagi nih, satu, si Sonos S ini dia nggak sama kayak yang headphone-headphone yang udah ada di luaran nih. Kerennya ini jadi dia menandakan kanan dan kirinya itu bukan hanya R sama L-nya tapi dibedakan dengan warna gitu ya. Jadi saat teman-teman ngambil nih dari misalnya dari meja atau dari apa, teman-teman tahu nih yang mana yang sebelah kanan dan yang mana sebelah kiri. Jadi di ear cup-nya itu dia ada perbedaan warnanya. Untuk yang warnanya putih ini warna hijau ya. Warna hijau dan warna putih. Warna hijaunya itu R yang untuk right, sebelah kanannya yang putih ini yang sebelah kirinya gitu. Jadi dia bedakan warna. Jadi ketika misalnya saat teman-teman ngambil dia tahu nih kita ambilnya ini sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Ya, yang kedua kalau membedakan lagi untuk yang kanan dan kirinya itu yang sebelah kanan itu ada logo Sonosnya seperti ini gitu. Oke. Itu.
Yang kedua yang saya bahas adalah untuk fitur-fiturnya ada apa aja ya. Kayak dilengkapi dengan 4 mic nih teman-teman. Jadi ada di dalam satu piece-nya di dalam kanan kiri itu 4 mic. Jadi dalam headphone ini totalnya itu jumlahnya 8 mic. Di mana 8 mic ini bisa digunakan untuk telepon dan juga untuk mengaktifkan active noise cancelling-nya. Jadi bener-bener fiturnya itu oke, sekarang kita ngebahas fiturnya ya. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah terdapatnya 8 mic ya, 8 mic secara total untuk satu headphone ini, di mana fungsinya itu untuk mengaktifkan active noise cancelling. Oh ya, sebelum itu sebenarnya di sini dia ada 3 mode ya, untuk si Sonos S ini dia ada 3 mode. Jadi ada active noise cancelling, aware mode, sama off. Jadi ada tiga mode itu yang bisa kita pakai di si headphone Sonos S ini. Ya, yang pertama tadi dia ada terdapat 8 mic untuk mengaktifkan noise cancellingnya, terus juga untuk telepon suara lawan bicara itu benar-benar kedengaran jernih gitu ya. Jadi dengan 8 mic yang masing-masing kanan kiri itu 4 ya, untuk mic-nya itu ada di sebelah sini ya, sama di sebelah bawah sini gitu ya. Itu untuk mengaktifkan noise cancellingnya supaya suaranya untuk lebih kedap gitu ya. Lalu yang untuk aware mode-nya dia memasukkan suara yang benar-benar lebih jernih. Jadi saat teman-teman mengaktifkan noise cancelling ya, kita benar-benar kedap dan gak akan dengar suara sekitar. Nah, saat juga diaktifkan aware mode-nya juga, suara yang dari luar tuh benar-benar di kuping itu diterima jernih, seakan-akan kita tuh gak pakai headphone ini. Jadi benar suara yang masuk ini benar-benar ya seperti suara asli. Kenapa ya tadi saya bilang karena ada 8 mic di dalamnya itu ya. Dan tadi untuk telepon, untuk si pendengar lawan bicara kita di telepon itu suaranya lebih jernih. Oke. Selanjutnya di sini yang akan saya bahas itu adalah tombol-tombolnya dulu ya. Mungkin ada tombol-tombolnya di sini. Nah, untuk yang pertama itu ada portnya di sini. Portnya itu adalah port untuk charging ya, charging sama juga untuk nanti bisa untuk pakai kabel ya, untuk ke handphone kah atau untuk ke PC ya, itu portnya itu USB-C. Lalu di sebelahnya itu ada tombol untuk power, tombol power dan juga tombol untuk pairing ya. Di satu tombol ini adanya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri. Dan di sebelah kanannya itu ada tombol namanya, mereka menamakan content key, nanti bakal saya bahas. Dan di sini untuk mengaktifkan active noise cancellingnya. Gitu. Oke, lalu kita bahas di content key-nya ini fungsinya itu untuk apa aja sih gitu ya. Nah, si content key-nya ini banyak fitur di luaran itu yang sampai saat ini ya, headphone yang saya udah pakai gitu ya, saya udah gunain, kebanyakan mereka itu kan pakai tombol. Nah, kadang kita saat misalnya lagi dipakai kayak gini nih. Lagi dipakai, nah kita mau gedein atau kecilin nih. Itu kan kadang kita harus nyari-nyari dulu. Nah, kerennya si content key ini dia kalau mau gedein itu dia kita ke atasin kayak gini. Terus misalnya kita mau kecilin itu dikebawahin. Jadi benar-benar fitur yang sangat ngebantu banget, kita nggak usah perlu nyari-nyari. Pokoknya ini kita udah ngeraba, oh udah kalau mau gedein kita tinggal slide ke atas. Kita kecilin slide ke bawah kayak gitu. Jadi nggak akan lagi tuh ada namanya kayak salah pencet kah, orang tadi mau gedein malah jadi kecilin, atau tadinya mau gedein volume malah menjeda atau mempause konten musik yang lagi kita dengerin gitu ya. Konten key-nya ini juga bisa ditekan ya, diklik itu ditekan sekali. Nah, itu untuk play dan pause. Itu untuk saat lagi dengerin musik. Tapi kalau untuk lagi misalnya lagi nerima panggilan telepon nih, teman-teman juga bisa ngangkat langsung dari sini gitu. Caranya kalau untuk ngangkat telepon itu bisa satu klik aja. Klik, kalau misalnya mau reject itu klik 2 kali kayak gitu. Itu untuk kalau misalnya lagi ada panggilan masuk. Oke, selanjutnya ada tombol di bawahnya ini, tombol active noise cancellingnya untuk ngaktifin tadi yang ketiga mode tadi ya. Ada off, active noise cancelling sama aware mode. Jadi untuk gantinya itu bisa menekan tombol ini gitu ya, di tombol ANC nanti bakal ada suara notifikasi di dalamnya yang menandakan ini saat active noise cancelling atau saat aware mode. Tapi bisa dirasakan kok itu perbedaannya, bisa dirasakan saat aware mode atau lagi memasuki
si active noise cancellingnya itu. Oke, itu ya terlalu biasa ya untuk headphone ya. Tapi di sini perbedaannya adalah kenapa sih si Sonos ini begitu ditunggu-tunggu dan mereka itu nggak ngeluarin ya. Di sini perbedaannya di antara headphone-headphone yang lain. Saya akan ngejelasin satu fitur di mana si Sonos ini bisa memberikan pengalaman audio yang lebih ya. Pengalaman audio yang lebih di sini bukan hanya sekedar mendengarin musik, tapi teman-teman bisa menikmati movie di headphone ini gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang udah punya Sonos soundbar atau Sonos home theater, itu suaranya itu bisa dipindahin dari home theater teman-teman ke dalam headphone ini dengan satu kali sentuhan seperti itu. Jadi nama fiturnya mereka menamakan private cinema ya. Jadi kalau teman-teman udah saat lagi dengerin di TV nih, terus teman-teman mau mindahin ke sini cukup tekan tombol yang tadi yang content key selama 3 detik, suaranya itu bakal pindah dari suara home theater pindah ke si headphone ini. Gitu. Oke, tadi ya pas kita mindahin suara dari home theater ke sini, nah dia juga ada fitur spatial audio namanya. Jadi tanpa mengurangi efek-efek yang ada yang keluar dari home theater teman-teman, misalnya suara surround, suara Dolby Atmos, itu tetap akan teman-teman rasakan di dalam headphone ini gitu ya. Jadi ada fitur spatial audio itu tadi. Lalu yang selanjutnya di si Sonos S ini juga mempunyai fitur head tracking. Jadi di mana saat teman-teman memakai ini kan kalau misalnya lagi dengerin gitu ya, kan nggak mungkin kita cuma apalagi lagi nonton gitu ya, kita kan nggak mungkin kayak terpaku diem gini harus nonton. Kalau misalnya kita di home theater ya kita enak mau posisi kayak gimana, duduk kayak gini, mau duduk kayak gini atau duduk yang sambil tiduran, kita tetap ngerasakan ya suara yang keluar kanan ya di kanan, suara dialog ya adanya di tengah, suara efek-efek adanya di belakang, dan itu sama saat kita pindahkan ke headphone ini gitu ya. Dan di sini ada fitur head tracking yang akan saya bahas di sini adalah fitur head trackingnya. Jadi saat teman-teman mau posisi kepalanya itu nggak tegak seperti ini, kayak gini, tetap yang dirasakan itu ya suara efek yang apa yang visual teman-teman lihat di layar, suara kanannya di kanan, suara belakang di belakang, itu nggak akan kayak suaranya itu nggak miring, tapi tetap balance kanan dan kirinya meskipun kepala teman-teman itu nggak tegak lurus kayak gitu. Nah itu adalah fitur head trackingnya dari si Sonos S ini. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa aja sih yang ada di dalam aplikasinya gitu ya. Apa sih yang bisa kita atur atau kita bisa apa ya? Tuh. Oke. Nah, di sini di tampilan aplikasinya itu teman-teman bakal ngelihat ini aplikasinya ada di App Store dan di Play Store ya untuk Android. Jadi sudah tersedia untuk si headphone ini bisa menggunakan aplikasi di App Store maupun di Play Store tadi. Nah ini tampilannya seperti ini. Kalau misalnya dia juga ada informasi baterai dan informasi mode apa yang lagi sedang digunakan, noise control kah, aware mode kah, kayak gitu. Jadi menampilkan informasi itu ya. Jadi di bagian si aplikasinya ini kita bisa ngeliat tadi baterai, terus juga Bluetooth-nya bisa terkoneksi, dan ini Bluetooth-nya ini bisa terkoneksi dengan 2 device sekaligus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 handphone atau 1 iPad, 1 iPhone, itu bisa dikoneksin saat mau misalnya lagi dengerin lagu di iPhone. Tiba-tiba teman-teman mau nonton movie di iPad gitu ya. Misalnya teman-teman suka lagi nonton drakor nih tapi di iPhone mungkin kekecilan, tapi mau dengerin di iPad nih. Teman-teman bisa tinggal pindahin aja, cukup tekan play gitu, jadi dia bakalan suaranya pindah dari iPad ke si iPhone atau sebaliknya kayak gitu. Nah di dalamnya ini teman-teman juga bisa ngeboost equalizernya itu di bass dan treble atau balancing kanan dan kirinya itu bisa kita atur di dalam aplikasinya ya. Di menu pilihan EQ ya, mengaktifkan head trackingnya juga bisa
Ya, terus juga tadi yang untuk swipe dari suara home theater ke suara TV, dari suara TV ke headphone itu juga kita harus atur dari aplikasi ini. Tuh. Oke. Lalu untuk mode pengiritan daya ya, atau misalnya kalau misalnya teman-teman lagi nggak make, jadi juga ada fitur wear detection di mana saat teman-teman lagi nggak dengerin nih, nggak lagi standby di kuping kayak gini, dilepas kayak gini dia bakal nge-pause sendiri. Jadi musiknya ini nggak akan berjalan saat teman-teman lagi di posisi seperti ini. Jadi ketika teman-teman pakai dia bakal nge-play lagi. Itu atau lagi ditaruh kayak gini dia bakal posisinya itu musiknya itu bakal mati kayak gitu. Oke. Lanjut sekarang kalau kita udah ngebahas dari si headphone-nya, sekarang saya mau sedikit ngebahas di bagian si hardcase-nya ya. Dalam hardcase-nya ini seperti ini ya, ada kotak kecilnya juga dan ini ditempel ya, ini ada magnetnya, dia nempel nggak jatuh. Nah, untuk nanti teman-teman yang beli gitu ya, ini di dalam paket penjualannya itu terdapat satu unit headphone-nya jelas, lalu ada dua kabel USB-C to C untuk ngecharge. Lalu untuk teman-teman juga bisa USB-C to C-nya itu bisa misalnya teman-teman punya Android atau PC bisa dicolokin juga ke situ, jadi bisa pakai kabel ya. Lalu dapat juga USB-C to jack 3,5. Jadi kalau misalnya teman-teman punya audio player yang menggunakan jack 3,5 itu bisa dipakai juga ke si headphone Sonos S ini ya. Nah, untuk daya tahan baterainya itu sendiri si Sonos S mengklaim bisa tahan 30 jam dengan active noise cancellingnya ya. Nah, selain baterai yang tahan 30 jam itu juga teman-teman bisa memakai si Sonos S ini dengan sekali ngecharge 3 menit untuk 3 jam ya, 3 jam pemakaian. Jadi teman-teman cukup ngecharge 3 menit, selama 3 menit itu bisa dipakai teman-teman itu selama 3 jam. Dan itu juga tetap didukung harus menggunakan kepala charger yang ultra fast charge ya. Oke, sekian review Sonos Ace dari saya. Kita nantikan review produk-produk di AM Review. Oke, nantikan ya teman-teman. Oke, see you, bye-bye.